Jesus hangs on the middle cross. The spotless Lamb of God is carrying the unbearable weight of sin. The sky darkens. The earth trembles. Father, into your hands I commit my spirit. His head bows. His final breath is drawn. They lay his body in a borrowed tomb. They seal it with a heavy stone, and they guard it with Roman soldiers. This feels so final. It feels like the end. It feels like there's no coming back from what just happened. But on the third day, the dawn breaks and shatters the silence. The angel descends and rolls the stone away. The guards collapse to the ground like dead men. And the same Jesus who was crucified and buried fulfills his promise. What the prophets foretold in ages past, and with all of heaven bearing witness, by the power of God, Jesus walks out of the tomb alive. This is Jesus, the risen King of Kings, the living Lord of Lords. He is the triumphant Savior, the one who has broken the chains of sin and death. And today, with believers from all over the world, we declare that this is indeed the defining moment that will echo throughout all of eternity, because the life, the death, and the resurrection of Jesus changes everything. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung
Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom jemaat GBI PRJ. Bersuka cita hari ini, amin. Saya percaya Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita selebar-lebarnya, supaya Tuhan bisa masuk. Biar kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari ini kami ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Hari ini kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Biar setiap nyanyian dan pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bertahtalah Engkau di atas pujian kami. Biar hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment. I need you in
beauty for ashes. You find the weak and contrite heart, shoulder its burdens, and carried it into the light. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart, sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you, Lord. Hear now this graceful heart, sing out your praise forever. We need you, Lord. Terima kasih untuk kasih-Mu, Tuhan. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has
Christ behind me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Kinaralalabaya syakaralalabalalaba. Oh, yaralalabaya syakaralabaya kinaralalabalalaba. Kau luar biasa Tuhan Yesus.
Sungguh Engkau Allah yang membuktikan kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur selalu dan bersorak-sorai karena Engkau dahsyat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Bersukacita semua yang ada di sini. Amin. Tuhan kita baik, amin. Yang percaya Tuhan kita baik boleh sorakan Kami mau menari, bernyanyi bagimu Tuhan Yesus. Hey! Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Sama-sama nyatakan.
kasih-Nya sempurna. Dialah adalah Allah yang terhebat. Katakan amin. Mari kita naikkan setiap pujian pengagungan kita buat Allah kita yang luar biasa. Come on. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Kami Ku berseru katakan layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang tenang, Kau terhebat. sorakan. Sungguh Kau hebat ya Tuhan. Lebih semangat lagi ya Taka. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. And your love It's the only is the one I only need, one that I the only need. one I see, Amen. it's the only What one I I long long for, call His name. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Dan kami berseru, Kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. kami nyatakan Kau layak. Layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Kami berseru, Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. boleh angkat tangan kita dan kita nyatakan, Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Haleluya. Kami angkat tangan kami. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Say Jesus Jesus Christ, you Christ. are the Son of God. You died for me so I can be alive. Say Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. One more time. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama kok. Ku berseru. Ku katakan Kau layak. Bersama-sama nyatakan. ku berseru kudus, 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 kudus
Sungguh kami punya Tuhan yang luar biasa, bahwa Engkau adalah Raja yang mulia, Bapa yang kekal, dan kami mau katakan, Engkau Allah kami yang terhebat. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita memperkatakan apa yang menjadi visi di tahun 2025. Sebanyak 3 kali. Mari kita sepakat perkatakan, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Dan kami percaya Tuhan, bahwa tahun penuaian ini akan terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga besar kami, di dalam kota kami, bahkan bangsa kami Indonesia. Kami percaya kami akan melihat penuaian yang terbesar dan yang terakhir terjadi atas bangsa kami Indonesia. Dan bangsa kami akan mengambil bagian terbesar dalam penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami akan melihat di dalam bangsa kami, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut. Mereka tahu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami juga berdoa mendukung setiap pemerintahan yang ada, khususnya Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Kami percaya kiranya Tuhan yang terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, untuk mereka mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Dan mementingkan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Dan kami percaya kami akan melihat bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar, dan bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Paniko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya terus Tuhan yang memberikan hikmat, pewahyuan, juga kepekaan dan lebih tajam lagi dalam mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya kuasa dan otoritas Tuhan boleh terus mengalir dalam pelayanan hamba-Mu. Sehingga kemanapun mereka melayani, ada mujizat Tuhan boleh terjadi. Keselamatan terjadi, kesembuhan dan pemulihan terjadi. Sehingga jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terus pakai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk menggembalakan setiap kami, menjadikan umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa memberkati kehidupannya, memberkati keluarga besarnya, memberkati pelayanannya, dan kami percaya mereka selalu aman di dalam lindungan Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sendiri yang berjanji akan lahir anak-anak muda yang cinta akan Tuhan. Mereka akan dipenuhi Roh Kudus, bergerak untuk memenangkan jiwa. Sehingga akan terjadi terobosan, revival di setiap di mana mereka ditempatkan. Akan terjadi terobosan di marketplace, di pemerintahan, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Dan kami percaya mereka akan dipakai Tuhan menjadi future leader. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kasih-Mu yang berlimpah buat setiap kami Tuhan. Sungguh mempesona setiap kami. Bukti kasih-Mu nyata buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku.
sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah yang penuh dengan kasih yang sempurna. Sama-sama kita katakan, Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku, dan kuasa-Mu Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari jemaat Tuhan dari bait yang pertama nyatakan, Kau yang selalu mempesona setiap kami ya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita nyatakan, Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Engkau sediakan ya Tuhan Yesus. sediakan bagiku. Dan kami sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, kasih-Mu, kasih-Mu ya Mari lebih sungguh lagi nyatakan, kasih-Mu ya Kau melihat setiap tangan yang terangkat ya Tuhan di hadapan. Kami kagum dan bangga kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah Kau Tuhan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Sepanjang kami bernafas, kami akan terus menyembah. Mari sama-sama nyatakan, kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan hari ini kami boleh datang di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan, untuk merayakan kemenangan-Mu ya Bapa. Biar kemenangan ini juga menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengerti bagaimana kami harus mengawali dan mengakhiri setiap pertandingan yang ada dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyelesaikan semuanya ya Tuhan bersama dengan Engkau. Roh Kudus, Engkau yang pimpin kami dalam mendengarkan setiap pesan firman Tuhan hari ini, dan kami percaya ini semua menjadi berkat dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Hari ini tentunya merupakan sebuah hari yang spesial buat kita semua, karena hari ini kita merayakan kemenangan, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menang atas kuasa dosa dan maut. Nah saudara-saudara, kalau biasanya orang-orang Kristen merayakan Natal itu secara meriah, kita lihat bagaimana dekorasi-dekorasi ketika memperingati Christmas. Tapi kalau kita lihat dalam momen Paskah ini saudara-saudara, diperingati dengan cara yang sederhana. Jarang ya kita lihat hiasan-hiasan yang meriah ketika Paskah. Tapi mungkin ada beberapa yang merayakan Paskah dengan mungkin telur-telur Paskah yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kematian Tuhan Yesus. Nah padahal saudara-saudara, makna Paskah sebenarnya adalah sebuah kemenangan besar yang harusnya kita rayakan dengan begitu luar biasa. Tapi memang di dalam budaya kita jarang kita merayakan sebuah hari perkabungan dengan perayaan yang meriah. Nah, orang lebih merayakan sebuah kelahiran daripada kematian. Kita tahu kalau sebuah kelahiran pasti dirayakan dengan sebuah sukacita, sementara sebuah kematian biasanya dirayakan dengan duka cita. Nah, saudara-saudara, ketika kita menyadari bahwa makna kehidupan kita di balik kematian Kristus dan kebangkitannya, kita tahu saudara-saudara, ending yang harus kita selesaikan, part yang harus kita lakukan. Karena bukankah apabila kita diberikan hidup dan kesempatan, ini merupakan sebuah momen yang berharga untuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan benar, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 21 saudara-saudara, dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah kalau Paulus bisa bilang seperti ini saudara-saudara, bahwa kematian itu adalah sebuah keuntungan. Artinya apa? Bukan sesuatu yang menakutkan. Nah kalau kita hidup benar di dalam Kristus, tetapi ketika kita salah di dalam menjalankan kehidupan kita, artinya kita kehilangan kesempatan, momen-momen yang terbaik untuk kita boleh memperbaiki segala sesuatunya. Nah hari ini saudara-saudara, di tengah kebangkitan Kristus, saya ingin membawa satu paradigma berbeda dalam kehidupan kita. Ada satu orang yang ada di sekitar Yesus, tetapi hidupnya gagal. Padahal dia merupakan orang terdekat dalam keseharian Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Sebagai salah satu murid Yesus yang dipercaya oleh Yesus, tapi dia tidak benar-benar hidup di dalam Kristus. Untuk itu saya beri tema, judul khotbah saya hari ini adalah kematian Yudas versus kebangkitan Kristus. Nah saudara-saudara, sebelumnya kita mau lihat siapa itu Yudas Iskariot. Kita tahu Yudas Iskariot itu adalah satu dari 12 murid Yesus. Kalau saya lihat nama Iskariot itu menunjukkan tempat dari mana dia berasal, yaitu tanah kelahirannya disebut Keriot. Nah dia diberi nama Yudas Iskariot supaya membedakan dari nama-nama Yudas yang lain. Karena pada saat itu banyak orang yang diberi nama Yudas. Maka kita tahu, kita mengenal Yudas Iskariot itu karena dia berasal dari kota Keriot. Nah, saudara-saudara, Yudas ini posisinya sebagai orang yang dipilih oleh Yesus. Kemudian dia hidup bersama Yesus bukan hanya sekedar sebagai pengikut Yesus, tetapi dia dimuridkan dalam kelompok kecil
yang Yesus sendiri pimpin, saudara-saudara. Nah, kita lihat di awal dia mengikuti Yesus. Mungkin waktu itu dia berpikir sama seperti murid-murid yang lain. Dia ingin berguru kepada Yesus. Dia mau mengikuti panggilan yang Yesus tawarkan dalam hidupnya. Semuanya sepertinya normal, saudara-saudara. Di awal dia mengikuti Yesus. Dan perjalanan yang dia lewati sama dengan murid-murid Yesus yang lain. Kita tahu ada kelebihan dari Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot ini diberikan kepercayaan khusus, saudara-saudara. Dia sebagai seorang bendahara. Tentunya sebagai seorang bendahara ini merupakan orang pilihan. Selain dia bisa mengelola keuangan dengan baik, dia juga merupakan orang yang bisa dipercaya. Jadi dia yang memegang dan mengelola keuangan ketika dalam melakukan perjalanan misi Tuhan Yesus di dunia ini. Tapi perhatikan saudara-saudara, nampaknya Yudas mengalami kesulitan untuk memahami arah pelayanan Yesus yang ternyata berbeda dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Satu kelompok, satu komunitas dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, tahu pengajaran-pengajaran Yesus, tapi dia memiliki pemahaman yang berbeda dari apa yang sedang Yesus ajarkan. Lalu kemudian kita lihat dari sifat seorang Yudas. Yudas ini dicatat sebagai orang yang tamak. Tamak artinya apa? Dia cinta akan uang. Sehingga suatu ketika saudara-saudara dikisahkan dalam sebuah kisah di dalam Alkitab. Ketika Maria saudara Lazarus itu meminyaki kaki Yesus, dia protes saudara-saudara. Karena apa? Dia merasa sayang. Kenapa uang itu dihamburkan hanya untuk membeli minyak yang kemudian cuma dibalurkan di kaki Yesus. Nah waktu itu dia protes seolah-olah sayang. Seolah-olah apa yang disampaikannya itu lebih baik pemikiran dia dibandingkan apa yang dilakukan oleh Maria. Dia bilang, uang ini kan harusnya lebih berharga untuk memberkati orang-orang miskin. Saudara-saudara, tapi dibalik itu semua, dari apa yang dia sampaikan, dari apa yang dia pikirkan, Yudas ini adalah seorang pencuri. Karena di dalam Alkitab pun dicatat, dia sering mengambil uang dari kas yang dia pegang. Sehingga boleh dikatakan secara sifat dia nggak baik, secara perilaku dia adalah orang yang munafik saudara-saudara. Tapi munafiknya terlatih sehingga tidak semua orang bisa melihat dan mengenali apa yang dilakukan oleh Yudas ini. Dia punya kemampuan sebagai seorang pelayan Tuhan. Bahkan dia dipilih saudara-saudara, dia dikasih kepercayaan untuk menjadi seorang bendahara. Dan dia juga punya kuasa dalam melakukan pelayanan sama seperti murid-murid Yesus yang lain. Disertai dengan kuasa mujizat-mujizat. Ketika dia melakukan pelayanannya pada masa itu, orang-orang juga melihat bahwa dia adalah bagian dari ke-12 murid Yesus yang sama-sama melakukan keajaiban-keajaiban di masa itu. Tapi endingnya saudara-saudara, kita tahu bahwa Yudas ini berperan sebagai teman yang menusuk Yesus dari belakang. Nah, dari spesifikasi yang ada di atas, kita tahu keadaan dari Yudas, si pengkhianat. Sebagai salah satu murid yang hari itu ada bersama dengan Yesus, hidup di sekeliling murid-murid Yesus, bergerak di dalam pelayanan, tapi dia tidak berubah secara kepribadian, secara sifat, secara pemikiran. Apakah spesifikasi ini kita jumpai dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Mungkin ada orang yang bilang, katanya orang Kristen, tapi kok beda arahnya dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan ajarkan kasih, Tuhan ajarkan pengampunan, Tuhan ajarkan buah roh. Apa yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita? Lalu kemudian Tuhan punya aturan, Tuhan punya perintah, tapi seolah-olah kita itu sulit untuk ikuti aturan Tuhan. Karena dengan alasan zaman sekarang beda, pemikiran zaman dahulu beda dengan apa yang sekarang ini sedang terjadi. Atau mungkin kita lebih mencintai dunia daripada Yesusnya. Kita bilang kita mengikuti Yesus, tapi cara hidup kita mengikuti dunia. Atau mungkin kita punya sifat keserakahan. Kita cinta akan uang, cinta akan dunia.
Dan ini semua membawa kita terjerat di dalamnya. Dan seberapa banyak kita pintar menutupi segala sesuatu. Banyak juga saudara-saudara hamba Tuhan yang pakai topeng. Apa yang ada di dalam berbeda dengan apa yang ditampilkan. Ketika dia menampilkan sesuatu membuat orang-orang terkesan. Tapi di dalam hatinya hanya Tuhan yang tahu. Nah, mungkin juga ketika kita ada di dalam sebuah komunitas, ternyata kita ada di dalam sebuah gereja, kita ada di dalam sebuah perkumpulan, persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita sedang mencari keuntungan, sama seperti Yudas. Ternyata dia di balik segala sesuatu yang dia lakukan bersama dengan Yesus, dia sedang cari satu keuntungan untuk dirinya sendiri. Mungkin di antara kita tanpa kita sadari, kita sedang cari koneksi. Kita sedang cari sebuah pengakuan. Istilahnya ada udang di balik batu, di balik kedatangan kita dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, kita baca sebuah ayat saudara-saudara dalam Yohanes 13 ayat yang ke-18. Dikatakan, bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Saudara-saudara, ketika Tuhan memilih kita, Tuhan itu tahu siapa kita. Ketika Allah memilih Adam dan Hawa, Allah tahu siapa Adam dan Hawa. Ketika Allah melihat Kain dan Habel, Allah tahu siapa Kain dan Habel. Tetapi dikatakan, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku, orang yang sama-sama ada di dalam sebuah persekutuan, orang yang sama-sama hidup di dalam sebuah komunitas, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara-saudara, Yesus sendiri yang memilih semua muridnya. Tapi ada orang-orang yang digunakan oleh iblis untuk menghancurkan pekerjaan Allah. Mulai dari perjanjian lama sampai waktu Yesus ada, Yesus hadir. Iblis tidak selesai-selesai mengganggu orang kepercayaannya Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudara, kata jangan sampai kehidupan kita ini seperti murid Kristus yang sepertinya terpilih, tapi ternyata tindakan kita seperti Yudas. Nah, kita mau lihat saudara-saudara, kematian Yudas itu diawali dengan sebuah peristiwa apa? Mari kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Mungkin ini sebuah khotbah yang berbeda. Kita dalam kebangkitan Yesus, kita membahas orang yang menyebabkan segala sesuatunya ini terjadi, yaitu seorang Yudas Iskariot. Nah, kita baca Yohanes 13 ayat yang ke-21, saudara-saudara. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Saudara-saudara, ketika itu peristiwanya Yesus telah selesai membasuh kaki para murid. Lalu kemudian dengan perasaan terharu, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Lalu reaksi murid-muridnya, saudara-saudara, mereka memandang satu kepada yang lain. Karena mereka ragu-ragu, mereka nggak yakin. Yang dimaksud Yesus ini siapa? Yang mau menyerahkan Yesus. Mereka tahu waktu itu Yesus sedang dicari-cari. Tapi di antara mereka, ke-12 murid ini, nampaknya juga tidak saling mengenal pribadi satu sama lain. Sehingga mereka saling memandang dan mencoba-coba untuk berpikir, kira-kira siapa di antara mereka yang berkhianat? Seorang di antara murid Yesus, yaitu orang yang dikasihinya. Dia sedang bersandar dekat kepadanya, yaitu di sebelah kanannya. Nah, disebutkan ada orang yang dikasihi Yesus di sebelah kanannya. Kepada murid itu, kepada yang bersandar kepada Yesus, Simon Petrus itu memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkan oleh guru. Lalu kemudian murid yang bersandar dekat Yesus ini berpaling dia. Dia tanya, Tuhan, siapakah dia? Saudara-saudara, Tuhan itu tahu siapa kita masing-masing. Kalau kita ngelihat kehidupan Yesus bersama dengan murid-muridnya, sudah berapa lama mereka bersama? Mereka bergaul, mereka makan, mereka berguru kepada Yesus. Tapi masih aja di antara para murid itu mereka tidak mengenal satu sama lain, saudara-saudara. Tapi beda dengan Yesus. Dia tahu betul
siapa orang-orang yang ada di sekitarnya dan bagaimana mereka. Tapi perhatikan saudara-saudara, Yesus menerima mereka semua. Bahkan ketika ada orang yang hendak mencelakai dia sekalipun, Yesus menerima keberadaan Yudas Iskariot. Nah, di dalam kehidupan kita saudara-saudara, seringkali kita merasa kita mengenal banget orang-orang yang ada di sekitar kita. Seolah-olah kita memahami mereka sepenuhnya. Tapi berapa kali kita dikecewakan sama mereka? Karena sifat mereka mungkin, tindakan ataupun perkataan mereka yang seringkali menyakiti hati kita. Atau mungkin dari kita sendiri saudara-saudara. Kita seringkali iri ngelihat kehebatan orang lain, ngelihat kelebihan orang lain. Nah, perhatikan saudara-saudara, setiap sifat-sifat dari kepribadian kita itu dikenali oleh Yesus. Hari ini kalau Anda datang kepada Yesus, Yesus ingin mengubahkan kita. Yesus ingin melihat kita memiliki sebuah perubahan ketika kita mengenal Yesus. Yudas Iskariot mengenal Yesus. Yesus mengenal lebih dalam lagi. Tidak seperti murid-murid yang lain. Tapi Yesus berada di tengah-tengah Yudas Iskariot untuk mengubah dia, mengubah pola berpikirnya, mengubah sikapnya. Tapi hari itu, karena keputusan itu harus berasal dari diri Yudas Iskariot, dia boleh dikatakan gagal. Nah, di dalam sebuah pelayanan saudara-saudara, seringkali kita melihat banyak orang yang berusaha untuk cari muka. Di dalam dunia sekuler juga begitu banyak orang-orang yang seolah-olah kepingin kelihatan menonjol. Dia punya kepentingan lain ketika dia mendekati orang. Dan seringkali kita melihat orang-orang ini sangat mengganggu kehidupan kita. Saudara-saudara, belajar dari Tuhan. Kita harus tahu siapa diri kita. Karena Tuhan mengenali bahkan sifat buruk yang kita tutupi sekalipun. Dan saya mau ingatkan, jangan jadi orang yang abu-abu di hadapan Tuhan. Tampilkan kehidupanmu itu apa adanya. Apa yang ada di dalam sama dengan apa yang ada di luar yang Anda tampilkan. Karena orang yang tidak bisa menetapkan dirinya ini sebagai orang yang percaya Tuhan atau mengikuti kehendak iblis, dikatakan orang itu adalah orang yang abu-abu. Jangan berdiri di dalam dua perahu. Katakan ya kepada panggilan Tuhan dan katakan tidak kepada bujukan iblis. Jangan menjadi orang yang abu-abu. Karena Yesus itu tahu siapa diri kita. Lalu kemudian saudara-saudara, di ayat yang ke-26. Ketika murid kesayangan Yesus menanyakan, Tuhan siapakah dia? Yesus jawab saudara-saudara. Jawabannya sebenarnya sangat-sangat terbuka. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, lalu kemudian Yesus berikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Saudara-saudara, sebuah jabatan, sebuah kehormatan itu belum tentu untuk menyanjung diri kita. Karena mungkin saat itu Yudas merasa bangga karena dia mungkin berpikir, aku adalah tamu kehormatan. Aku sedang menerima penghormatan dari Yesus. Karena apa? Merupakan sebuah tradisi bagi tuan rumah pada masa itu untuk menyelupkan roti kepada anggur, lalu kemudian diberikan kepada orang yang di sebelah kirinya sebagai seorang tamu yang dia hormati. Dan pada hari itu, tamu kehormatannya adalah Yudas Iskariot, saudara-saudara. Pada saat itu sebenarnya Yesus sedang menjawab apa yang ditanyakan oleh murid lain. Tetapi bisa jadi pada saat itu Yudas merasa bangga dengan keberadaannya. Saudara-saudara, ketika Anda mungkin ada di tempat terhormat, belum tentu itu dapat membuat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Bisa jadi pada kesempatan itu sebenarnya Yesus itu sedang memberi kesempatan kepada Yudas untuk bertobat. Ketika kita mungkin ada di sebuah posisi yang luar biasa, hari itu kita harus sadari, ini kebaikan Tuhan. Bagaimana ini harus mengubah kehidupan kita. Tapi Yudas pada hari itu tidak menangkap message dari Tuhan. Mungkin waktu itu saudara-saudara, tanpa kita sadari, Yesus itu sedang nanya sama Yudas, "Hei Yudas, aku mengasihimu. Aku memberi bagian yang terbaik kepadamu. Aku menghormatimu.
Lalu Yesus bertanya, apakah engkau masih benar-benar mau melaksanakan niatmu? Dan ternyata itu kesempatan terakhir saudara-saudara yang Yesus berikan sebelum Yudas mengikuti kemauan iblis. Karena setelah itu Yudas masuk di dalam perjanjian untuk benar-benar menyerahkan Yesus. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita semua lagi dapat kesempatan yang sama dari Tuhan untuk benar-benar tahu arti kita harus mengikut Tuhan. Mungkin hari ini secara tidak kita sadari Tuhan juga sedang bertanya sama kita. Apakah aku punya tempat yang benar-benar spesial di hatimu? Apakah kamu sungguh-sungguh mengikuti aku dengan pertobatan yang aku inginkan dalam hidupmu? Karena Tuhan tahu dosa-dosa kita. Apakah kamu masih mau menipu Tuhan dengan sifat munafikmu? Kamu bisa menutupi itu di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Apakah kamu masih mau melayani Tuhan dengan segala kepura-puraanmu? Mungkin hari ini kesempatan. Di tengah kebangkitan Tuhan, mari kita bangkit dari setiap keterpurukan, dari setiap kepura-puraan, dari setiap dosa yang merintangi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hidup ini saudara-saudara merupakan sebuah kesempatan, apakah Anda rela mengubah hal-hal yang selama ini salah di mata Tuhan? Ketika kita datang ke gereja, ketika kita pelayanan, ternyata belum tentu kita itu tercatat sebagai orang yang benar, tercatat sebagai orang yang melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, ketika kita dapat kehormatan dari Tuhan, untuk hari ini disebut sebagai orang Kristen, untuk hari ini kita disebut sebagai pelayan Tuhan, jangan berlaku saudara-saudara, karena kita merasa dekat sama Tuhan. Ketika kita hidup sebagai orang Kristen atau mungkin sebagai pelayan Tuhan, itu bukan sesuatu yang menjadi privilege buat kita, tapi itu sebuah perjuangan menuju kesempurnaan. Amin. Nah kemudian saudara-saudara kita baca di dalam ayat yang ke-27. Kita baca, dan sesudah Yudas menerima roti itu, dikatakan ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, perhatikan, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera, kata Yesus. Tetapi di antara para murid lagi-lagi, tidak seorang pun dari antara mereka yang duduk makan pada waktu itu ngerti apa yang dimaksud dengan yang Yesus katakan. Lalu di ayat yang ke-29 dikatakan karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus sedang menyuruh dia untuk membeli apa-apa yang diperlukan untuk perayaan tersebut saudara-saudara, atau memberi kepada orang-orang miskin. Dan Yudas menerima roti itu. Yudas menerima kehormatan itu. Tapi dia segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Yudas menerima berkat dari Tuhan. Tapi ini menjadikan dia lupa diri dengan apa yang iblis tawarkan. Tadi saya minta kita perhatikan di perkataan Yesus, yaitu tentang apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari pertanyaan Yesus, apakah Yesus ini memberi sebuah perintah atau memberi sebuah izin pada Yudas Iskariot untuk melakukan apa yang harus dia lakukan? Kalau Anda baca, apakah yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera. Ini sebenarnya sebuah peringatan saudara-saudara. Peringatan yang Yesus tujukan kepada Yudas. Tapi seringkali peringatan-peringatan semacam ini kita pun sering mengabaikannya saudara-saudara. Karena apa? Kita itu cuma fokus pada target yang kita ingini. Sehingga disitulah iblis melihat celah untuk dia bisa berkuasa dalam kehidupan kita. Nah perhatikan, ketika pada masa itu Tuhan Yesus ada di sana. Tapi Yudas lebih percaya kepada iblis yang merasuki hatinya. Dia dengan sengaja, dia menyalahartikan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidupnya, kepercayaan Tuhan dalam hidupnya untuk mengikuti keinginan hatinya. Kalau kita sudah dikasih kepercayaan saudara-saudara sama Tuhan, dalam bentuk apapun itu, peliharalah itu dengan baik. Kelola itu dengan betul-betul saudara-saudara. Contohnya apa? Keluargamu. Keluargamu ini adalah aset yang berharga dari Tuhan.
jaga baik-baik keluargamu. Atau mungkin harta kekayaan yang kita miliki. Itu semua pemberian dari Tuhan. Tuhan percayakan untuk kita bisa kelola dengan baik. Sehingga jangan pernah melupakan sang pemberi berkat itu. Ketika Anda diberkati, Anda harus tahu bagian apa yang harus Anda lakukan untuk Anda bisa mengelola berkat ini dan mempermuliakan nama Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara, mungkin hari ini Anda tampil sebagai orang yang excellent, orang yang hebat, orang yang terkenal. Jangan lupa saudara-saudara, siapa yang menaruh Anda pada posisi itu? Tuhan yang mengangkat Anda, Tuhan yang menempatkan hidupmu di sana. Jangan pernah lupakan Tuhan. Kita nggak pernah mengerjakan kebaikan bagi Tuhan ketika kita melakukan hal yang jahat. Jadi jangan berpikir seolah-olah kamu sudah melakukan kebaikan ketika hatimu dipenuhi oleh kejahatan. Jadi yang terakhir, jangan salah mengerti kebaikan Tuhan. Gunakan kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan untuk kita bisa bertobat, untuk kita bisa pulih, dan untuk kita bisa semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau tadi kita belajar tentang kematian seorang Yudas, saya katakan ini adalah sebuah kesia-siaan. Yudas nggak memiliki kepekaan untuk sebuah pertobatan yang sejati. Sebagai pengikut Kristus, Tuhan itu mau kita itu bertobat secara sungguh-sungguh, saudara-saudara. Bu, jatuh bangun bu, dosa ini mengikat kami. Usahakan bagaimana Anda tahu begitu berharganya pengorbanan Yesus, penebusan Yesus. Hari ini keputusan di tangan kita, kesempatan itu Tuhan berikan untuk kita bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan Yudas ini tidak mencari pengampunan, saudara-saudara. Ketika Anda datang ke gereja, pernah nggak Anda menangis untuk minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan? Atau Anda merasa bahwa Anda itu anti dosa, Anda hidup dengan benar? Perhatikan saudara-saudara, ketika hatimu datang dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan, ketika dengan hancur hati kamu bawa segala halangan-halangan yang menyesatkan di dalam hidupmu, Tuhan ada di sana dan Tuhan sanggup untuk mengampuni kita. Dan endingnya apa? Yudas berakhir dengan keputusasaan. Seberapa banyak hari-hari ini orang yang menghantarkan dirinya untuk bunuh diri. Karena apa? Dia tidak bisa mengubah keadaannya. Dan dia tidak datang kepada sang kebenaran, yaitu Yesus. Yudas sudah melihat pintu gerbang surga melalui pelayanannya bersama dengan Yesus. Tapi Yudas salah masuk ke pintu neraka, saudara-saudara. Untuk itu dalam Matius 26 ayat 24 mencatat, saudara-saudara, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu yang dimaksud adalah Yudas dan orang-orang yang mengikuti Yudas sekiranya ia tidak dilahirkan. Saya dan saudara ini berharga di hadapan Tuhan. Untuk itu Yesus menebus kita. Kita bukan dilahirkan untuk menjadi antek-anteknya Yudas. Untuk itu sadarilah saudara-saudara, ketika Yudas kalah karena lebih menurut kepada iblis, kita ikuti Yesus. Karena Yesus melakukan hal yang sebaliknya. Yesus menang mengalahkan iblis. Dengan apa? Berhasil menyelesaikan karya penebusannya melalui kayu salib. Melalui penderitaan, yes. Melalui ujian dan cobaan, yes. Tapi Yesus menang atas itu semua. Nah, apakah ketika kita menghadapi itu semua, kita cuma cukup percaya aja sama Tuhan supaya kita nanti bisa masuk surga? Enggak, saudara-saudara. Ada tugas dan tanggung jawab. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Dan itu jadi bagian dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa setiap hari mengalahkan iblis yang berusaha menggoda kita, yang berusaha untuk melemahkan kita. Karena keselamatan memang sudah ada di tangan kita. Seperti sebuah kunci yang sudah kita bawa kemana-mana. Tapi untuk kita bisa masuk, membuka, kita perlu lubang kunci itu dan kita perlu melewati kehidupan ini. Untuk melewatinya ada tuntunan Tuhan, saudara-saudara. Ada cara-caranya yang Yesus sudah ajarkan ketika dia ada di dunia ini. Bagaimana kita bisa mengalahkan kuasa iblis itu. Dan hari ini kita sudah pelajari. Hari ini harusnya kita hidupi.
Saudara-saudara, saya mau cerita sedikit. Profesi saya itu adalah seorang dosen di salah satu STT, saudara-saudara. Dan salah satu mata kuliah yang saya ajar dari awal saya mengajar adalah pembinaan karakter. Di mana dalam mata kuliah ini para mahasiswa itu diajar untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus. Nah, caranya saudara-saudara, mereka harus memahami dulu sifat dasar kehidupan mereka. Ada sifat-sifat positif, ada sifat-sifat yang negatif. Mereka bisa pahami dan mereka bisa terima sebagai sebuah kekurangan maupun kelebihan di dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian diajarkan bagaimana kita memahami diri kita. Karena apa? Ketika kita memahami apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita bisa meresponi dengan benar apa yang terjadi di luar kita. Bagaimana kita bisa mengikuti Kristus ketika kita tahu ada halangan nih melalui sesuatu yang negatif yang ada di dalam diriku yang harusnya bisa aku kurangi, bisa aku habiskan untuk bisa menjadi lebih sempurna di dalam Tuhan. Nah, untuk itu ada bagian yang harus kita lakukan. Karena sebagai umat Tuhan, sebagai seorang prajurit, itu bukan kehebatan kita yang harus kita banggakan, saudara-saudara. Karena Tuhan memberikan kepada kita talenta. Dari situ kita bisa menjadi seorang yang hebat. Tapi kemampuan yang berasal dari dalam, itu yang dimaksud dengan pembentukan karakter atau buah roh. Yang harus secara terus-menerus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Tujuannya apa? Purpose-nya apa? Untuk menjadi serupa seperti Kristus. Untuk itu, jangan kita menyia-nyiakan hidup seperti Yudas. Tapi apa yang hari ini Tuhan taruhkan untuk kita bisa dibentuk dari dalam, kita lakukan yang menjadi bagian kita. Nah, saudara-saudara, setelah peristiwa kematian Yudas, berikutnya kita mau melihat sebuah peristiwa, yaitu kebangkitan dan kemenangan Yesus. Dari peristiwa kebangkitan ini, ada beberapa hal yang saya ajak saudara-saudara untuk kita bisa menyadarinya. Saya ambil dari kisah di Kitab Injil Yohanes, saudara-saudara. Itu diceritakan tentang momen awal Maria Magdalena, lalu kemudian Simon Petrus dan beberapa murid lain ketika mereka pergi ke kubur Yesus. Maria ini adalah salah satu pengikut Yesus yang setia. Dia menyaksikan bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus mengajar, dan dia sangat-sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalibkan, dia ada di sana. Ketika Yesus dikuburkan, dia ikut di sana. Tapi perhatikan saudara-saudara, ada peristiwa ketika Tuhan Yesus bangkit. Nah, kita mau lihat siapa-siapa saja yang dihampiri oleh Yesus dan pesan apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa kebangkitan Yesus ini. Yang pertama saudara-saudara, orang yang dijumpai oleh Yesus, itu di situ ditulis ada 3. Yang pertama adalah Maria Magdalena. Nah, ketika dia lihat di sana kubur kosong, lalu dia nyampaikan kepada para murid Yesus. Karena apa? Dia merasa kehilangan. Dia datang pagi-pagi ke kubur, ternyata kosong. Dia lari, dia panggil murid-murid Yesus, dan mereka menjenguk di dalam kubur dan ternyata kosong. Yang dilakukan oleh para murid, mereka pulang. Yang dilakukan Maria, dia menunggu di depan, dia menangis ketika dia melihat kuburnya kosong. Saudara-saudara, Yesus itu tahu dengan benar siapa Maria. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Dia mencari Yesus bukan karena apa yang dia perlukan, tapi karena dia benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Nah, kita baca di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, ketika itu Yesus dijumpai oleh Maria Magdalena. Dia bilang, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara-saudara, ketika Maria begitu sukacita pengen pegang Yesus, Yesus bilang jangan pegang aku. Ini menunjukkan saudara-saudara, ada sebuah perubahan ketika ada kebangkitan. Ada sebuah perubahan dari tubuh secara fisik, saudara-saudara, menjadi tubuh secara rohani. Untuk Yesus bisa naik kepada Bapa. Jadi kebangkitan itu adalah sesuatu yang real, saudara-saudara. Lalu Yesus menyebut, sampaikan pesan ini kepada saudara-saudaraku. Siapa mereka? Mereka adalah para murid, saudara, yang dipanggil sebagai keluarga Allah dalam persekutuan dengan Yesus.
Hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Dia mencari orang-orang yang mau dengan sepenuh hati mengikut Yesus, yang menantikan kebangkitannya dan mau memberitakan kepada orang-orang di sekitarnya. Perjumpaan dengan Yesus akan membawa sebuah perubahan dan kepastian dalam hidup kita. Lalu kemudian perikop yang kedua, di mana setelah menjumpai Maria Magdalena, Yesus menjumpai para muridnya. Itu terjadi pada minggu pertama setelah kejadian itu. Ketika mereka masih menerima intimidasi, jadi para murid itu masih dirongrong, saudara-saudara, oleh orang-orang Yahudi. Mereka masih ditekan dan mereka ketakutan. Untuk itu mereka masuk di dalam sebuah ruangan dan mereka kunci ruangan tersebut. Dan di dalam ruangan terkunci itu, Yesus masuk menghampiri mereka. Kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu, kata Yesus. Saudara-saudara, pintu itu terkunci. Melambangkan apa? Ketakutan yang begitu luar biasa yang dialami oleh para murid. Karena tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Mungkin hari ini kita juga merasa ketakutan, merasa khawatir dengan permasalahan-permasalahan yang menghampiri kita. Tapi perhatikan saudara-saudara, perjumpaan dengan Yesus itu akan membawa damai sejahtera. Dan itu akan menghilangkan setiap kekhawatiran dan ketakutan kita menuju kepada panggilan yang sesungguhnya dalam hidup ini. Kedamaian itu bukan sekedar ketika kita hidup gak ada konflik ya saudara-saudara. Tapi kedamaian itu adalah rasa aman yang datang dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Siapa orang yang terhitung sebagai murid Yesus? Jangan takut. Karena kita punya tanggung jawab untuk kita melakukan pengutusan dari misi Allah. Lalu kemudian orang yang dijumpai Yesus yang ketiga adalah Thomas, saudara-saudara. Thomas ini adalah salah satu murid Yesus yang waktu Yesus datang kepada para muridnya, dia nggak ada di sana, saudara-saudara. 8 hari kemudian, Yesus menjumpai Thomas secara pribadi. Karena tadi di awal saya katakan, Yesus itu tahu dengan benar siapa kita. Yesus tahu keraguan Thomas. Maka kita baca di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-27. Yesus menegur Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara-saudara, Yesus itu sengaja datang untuk meyakinkan setiap orang yang ragu akan kebenaran kebangkitan Yesus. Dan transformasi yang dialami oleh Thomas ini menyoroti sebuah tema, saudara-saudara, tentang sebuah iman yang mengatasi keraguan. Masihkah kita ragu dengan segala sesuatu yang terjadi? Masihkah kita mempertaruhkan iman kita dengan segala kekhawatiran kita? Saudara-saudara, kenyataannya Yesus dengan begitu luar biasa bangkit dari maut untuk membawa kita semua kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita boleh belajar dari kematian Yudas Iskariot, jangan mengikut Tuhan dengan sia-sia. Tapi kita belajar dari kebangkitan Yesus untuk tinggalkan hidup yang sia-sia supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan semua keterbatasan kami. Dan hari ini ya Tuhan, biar pesan yang Tuhan taruh, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah ya Tuhan. Mungkin ada beberapa teguran yang Tuhan sampaikan, ada beberapa pesan yang Tuhan nyatakan, ada beberapa komitmen yang mulai timbul dalam hati kami ya Tuhan. Kami gak mau menyia-nyiakan kesempatan ini ya Tuhan. Kami mau bangkit dari setiap keterpurukan kami. Kami mau tinggalkan hidup yang sia-sia supaya kami memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Biar Kau dapati kehidupan kami ini hari demi hari semakin sempurna dan semakin serupa dengan Kristus. Kau berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, setiap orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Engkau. Diberkatilah setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Salviawati MTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini.
Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 27 April 2025, pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, akan dilayani oleh PDP Tin Setiawati. Ibadah Raya hari Minggu 27 April 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BA. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tirsa Juliana. GB San Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBPRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GBI Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Bill Lantang. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. Ibadah Raya Onsite di atas, disertai juga dengan ibadah pemudaan anak secara onsite. Ibadah yang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Unit Pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 26 April 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 13 sampai dengan 21 April 2025 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Shalom Papa, Mama, dan adik-adik semua. Early Bird Registration sudah resmi ditutup karena kuotanya sudah terpenuhi lebih cepat dari yang direncanakan. Wah, luar biasa sekali antusiasme untuk mengikuti CK7 Kids Camp 2025. Tapi jangan khawatir, pendaftaran masih dibuka dengan harga reguler sebesar Rp850.000. Jadi, Papa dan Mama yang belum sempat daftar, yuk segera daftar sebelum kuotanya habis. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat kembali apa yang terjadi di tahun lalu. Kita akan melihat para Guardians of the Fire. Di Kids Camp tahun lalu, kami melihat anak-anak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Anak-anak memuji, menyembah, berseru, di mana hati mereka disentuh dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Suatu momen yang tak akan terlupakan. Tahun lalu, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tahun ini, Ia siap melakukannya lagi. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan di CK7 Kids Camp 2025. Kami tunggu kehadiran adik-adik semua. Untuk info lebih lanjut, Papa dan Mama bisa langsung menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di cabang masing-masing. Sampai jumpa di CK7 Kids Camp 2025. Lego, Tuhan Yesus memberkati. Get ready. Tanda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia.
Adam memberi nama binatang-binatang itu bekerja di taman ini. Jemaat mula-mula itu begitu dahsyat, di mana mereka mengalami kasih Tuhan mereka. Pada waktu aku bisa menjamah jumbai jubahnya, aku Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Unit Pelayanan Jemaat Bidang Pernikahan CK7 kembali membuka kelas BPN onsite dimulai pada tanggal 25 April 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 sampai dengan 20 April 2025. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Istilah jalan kemenangan atau triumphal procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib.
Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making.